Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa di Kontekstual Bible Group. Kita masuk Bible Reading kontekstual. Kita sampai di Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya,
Hari ini kami telah menyaksikan hal yang sangat mengherankan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi itu pun berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya, terima kasih. Kita sampai Lukas pasal 5, dan kita melihat satu narasi pada waktu Yesus berjumpa dengan Petrus. Tuhan Yesus dikelilingi banyak orang, dia sengaja datang ke perahu Petrus. Ternyata kita melihat bagaimana Petrus pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia katakan, "Aku sudah bekerja ya semalam-malaman, tapi tidak mendapat ikan." Kegagalan hidup pada waktu itu Petrus rasakan bagaimana dia sudah punya keahlian menangkap ikan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di waktu malam itu biasanya banyak ikan, tapi saat itu dia gagal dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus punya rencana khusus untuk Petrus. Dia yang akan mengubah tujuan hidup Petrus secara khusus. Tuhan Yesus memberi satu visi, satu misi hidupnya, memprioritaskan panggilan Yesus, memprioritaskan hidup bersama dengan Yesus Kristus dan menjalankan misinya yang ada di dunia ini. Tadinya menjadi penjala ikan, bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi penjala manusia, dan diawali dengan mujizat yang dia alami. Waktu disuruh terbahkan jalannya dan Petrus taat. Ini orang-orang yang mengikuti visi dan panggilan Yesus, diawali dengan taat. Disuruh dia terbahkan jala ya di pinggir danau itu, sekalipun ini hal yang tidak masuk akal, tidak terbiasa kalau dia menangkap ikan di situ. Dan Petrus katakan, "Karena guru yang menyuruh, aku akan terbahkan itu." Dan waktu diterbahkan ternyata dapat banyak ikan, panggil teman-temannya, dan ikannya begitu banyak. Ya, mereka melihat takjub hal itu. Dan ini awal
satu pengalaman bersama dengan Yesus Kristus akan meyakinkan pengalaman yang akan datang. Dan Petrus meresponi. Dia katakan, ya aku orang yang berdosa, tinggalkan aku, tapi Yesus tetap memanggil untuk mengikuti rencananya. Petrus meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ada dalam proses pelayanan bersama Yesus, dan kita bisa melihat pengalaman menjala ikan yang begitu banyak. Akhirnya kita terus melihat bagaimana Petrus bersama dengan Yesus mengalami menjala manusia yang begitu banyak. 3.000 orang pada waktu dia khotbah. Dia membawa jiwa-jiwa bertobat, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka menjadi orang-orang yang percaya. Petrus memprioritaskan hidupnya bagi panggilan dan visi Tuhan. Petrus mengikut Yesus dengan ketaatan dan berjalan bersama Tuhan Yesus untuk misi dan rencananya. Ini satu hal yang perlu diteladani. Yang kedua, perikop di mana Yesus sembuhkan si kusta. Orang kusta ini katakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Respon Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Melihat ini kita bisa melihat bagaimana Yesus Sang Mesias, anak Allah, Yesus anak manusia yang menyembuhkan yang kusta menjadi tahir. Ada kata-kata dari si kusta, jika Tuhan mau, berarti kehendak Yesus menjadi yang utama, otoritasnya bergantung pada kehendaknya. Kalau Yesus menghendaki, apapun akan bisa terjadi. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, Sang Pencipta. Dia adalah Allah, Sang Penyembuh. Dia adalah Allah yang bisa melakukan sesuatu apapun jika Dia mau. Dan ini terjadi dan dialami oleh si kusta. Kabar itu tersiar. Itu sebabnya banyak orang mengerti bahwa Yesus ini semakin dikenal. Dan perikop yang berikutnya ayat 17 sampai ayat yang ke 26 kita bisa melihat peristiwa orang lumpuh berjalan. Dan si lumpuh ini diangkat oleh teman-temannya. Di Markus pasal 2 disebutkan oleh 4 temannya. Tapi waktu datang pada Yesus semua tertutup. Maka dia naik ke atap, bongkar atap, turunkan dengan tilam. Si lumpuh ini bisa sampai kepada Yesus Kristus. Dan ini satu upaya, satu kesungguhan hati mereka membawa si lumpuh ini. Dan waktu berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan, melihat iman mereka, dibutuhkan iman untuk mengalami mujizat. Dan waktu bertemu dengan Yesus, Yesus katakan, hei saudara, dosamu telah diampuni. Orang Farisi, ahli Taurat, dia melihat ini, dia berpikir siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Berarti ini namanya Yesus, menghujat Allah. Itu yang menjadi protes. Ini manusia bisa katakan, saudara, dosamu sudah diampuni. Apakah ini benar? Apakah ini kata-kata yang menipu, yang bohong?
Atau ini perkataan dari orang gila yang tidak masuk akal. Tapi dengan kata begitu, Tuhan Yesus membuktikan bahwa si lumpuh ini berjalan. Dan Tuhan Yesus katakan, manakah yang lebih mudah mengampuni dosa manusia atau katakan bangkit dan berjalan. Kalau kita pikirkan ini, maka dua-duanya sulit. Ya, dua-duanya sulit. Kalau si lumpuh ini langsung berjalan, bukan proses penyembuhan, tapi ini adalah proses penciptaan ulang. Yesus bisa menciptakan ulang yang lumpuh langsung berjalan. Dan itu membuktikan bukti yang empiris, membuktikan bukti yang metafisik. Bagaimana bisa tahu dosanya diampuni? Maka ada bukti kalau dia berjalan terbukti, maka kata Yesus yang pertama, statement Yesus yang pertama, saudara, dosamu sudah diampuni, menjadi satu keyakinan bahwa dosanya pun diampuni oleh Yesus. Nah, ini menunjukkan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia tidak mengucap Allah, karena dia Allah itu sendiri. Dia mengampuni dosa manusia. Ini yang kita yakini. Dan bersama dengan Yesus, dosanya sudah diampuni. Dan berikutnya kita melihat bersama dengan pemungut cukai, ada seorang bernama Lewi. Dia mengikut Yesus, dipanggil Yesus, mengikut Yesus, dan mengadakan pesta. Dan di waktu perjamuan besar itu, mereka ada di rumah bersama dengan Yesus, ada pemungut cukai, banyak orang-orang yang turut makan bersama-sama dengan Yesus. Maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, protes bersungut-sungut kepada murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dan Yesus tahu, statement Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Yesus jelas datang dengan tujuan, bukan mencari, memanggil yang benar, tapi yang berdosa, yang mau bertobat. Yesus datang, dan Yesus mau makan minum bersama pemungut cukai. Dan inilah yang didemonstrasikan dalam pelayanan Yesus. Dia tidak eksklusif, tapi justru hidup bersama supaya yang berdosa bisa bertobat. Dan berikutnya tentang hal puasa, orang Farisi, dan mereka juga terus protes. Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedang orang Farisi, murid Yohanes, biasa berpuasa secara jasmani. Dia terus berpuasa menghindari hal-hal yang disuruh oleh hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus jawab, katanya, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh puasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Dan Tuhan Yesus mengajarkan satu disiplin yang baru, satu budaya yang baru, bahwa di dalam puasa ada kasih. Kasih melebihi segalanya. Disiplin rohani. Kasih menunjukkan bersama-sama dengan Yesus Kristus ada dalam visi dan misinya melakukan untuk penginjilan Injil Kerajaan Surga. Maka Tuhan Yesus memberi perumpamaan seperti kain yang baru ditambahkan pada kain yang lama pasti koyak, anggur yang baru di dalam
kantong kulit yang tua, demikian juga anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan ini dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, karena anggur tua lebih baik. Tradisi, kebiasaan yang sudah terus-menerus dilakukan, begitu ada sesuatu yang baru, ia tidak akan terima atau mungkin membuat satu koyakan. Maka Yesus mengajarkan, Yesus membawa perubahan, kasih melebihi satu tradisi, kasih melebihi dari budaya yang sudah dilakukan seperti orang-orang Farisi. Maka amanat teksnya kita bisa melihat Yesus memanggil dan mengubah hidup Petrus. Yesus berkuasa menyembuhkan jika mau. Yesus mengampuni dosa manusia. Dan Yesus mau memanggil orang yang berdosa dan hidup bersama murid-muridnya untuk melayani yang berdosa. Maka hidup kita masing-masing. Apakah saya siap menjadi penjala manusia? Hidup memprioritaskan rencana dan kehendak Tuhan. Dan apakah saya mau terus mendoakan, melayani mereka supaya tahir, mereka berjalan, diampuni dosanya, ada pertobatan, orang-orang yang berdosa bisa bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, kita akan meresponi apa yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 5. Biarlah kita terus memberi diri untuk rindu melayani dan memiliki hati hamba. Biarlah kita terus bersyukur karena kita punya Tuhan yang melibatkan setiap rencananya dalam hidup kita di dunia untuk bersama melayani Dia. Hati hamba. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, kan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selamatku hidup, ku mau menyembah-Mu. Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu. Biar Kau serahkan kepadaku, Yesusku. Biarlah kita mau meresponi firman Tuhan. Kita terus mau memberi diri, mempersembahkan hidup ini untuk melayani Tuhan, membawa banyak orang mengalami kuasa kesembuhan dan juga mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita terus berdoa untuk memiliki hati hamba dan melayani Dia.
Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 5. Kami rindu ya Tuhan supaya dalam hidup kami ya Tuhan, semua orang boleh mengenal Engkau dan mengalami kuasa keselamatan dari dosa, mengalami kuasa kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap kami senantiasa berkomitmen untuk memberi diri, mempersembahkan hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu di dalam nama Yesus.